Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, di awal pekan ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, mengerti akan firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jemaat dikasih Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan luar biasa nyatakan. Mata Tuhan, perhatian Tuhan, pandangan Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, tertuju kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan telinganya, ya Tuhan mendengar ya kepada mereka yang minta tolong. Ketika orang benar itu berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruannya. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Mazmur ini juga dikatakan yang sebaliknya. Terhadap orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan menentangnya. Tetapi terhadap orang benar, Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat dan mendengarkan setiap seruan orang-orang benar ketika mereka dalam kesesakan. Perhatikan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, memanggil nama Tuhan, ya, membutuhkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan mendengar seruan mereka dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi ketika kita ada dalam posisi, katakanlah dalam kesesakan, terhimpit dalam permasalahan yang berat, ya, problema hidup yang sulit, jemaat dikasih Tuhan, kuncinya apa? Yang pertama, intinya tetaplah hidup dalam kebenaran. Sekalipun menghadapi masalah, orang yang hidup dalam kebenaran atau disebut juga orang-orang benar, Tuhan memperhatikan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Ketika orang benar itu berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan mendengar teriakan mereka. Dan lebih daripada itu,
Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi Tuhan bisa dikatakan adalah sumber pertolongan kita. Saat kita menghadapi kesulitan, saat kita dalam kesesakan, Tuhan yang akan menyelamatkan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membebaskan. Jadi jangan takut. Ini janji firman Tuhan. Ketika kita mengimani ini, ketika kita mempercayai ini, dan ketika kita melakukannya dengan setia, maka kuasa firman Tuhan itu akan nyata terjadi. Saat engkau mengalami hidup dalam kesesakan, hidup dalam beban yang berat, dalam permasalahan hidup yang tidak mudah, ingatlah, selama engkau tetap dalam kebenaran, teriakmu, seruanmu, doamu, itu didengar Tuhan. Bukan hanya didengar, bahkan firman-Nya katakan Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan kita, orang-orang yang selalu hidup dalam kebenaran, akan dilepaskan dari segala kesesakan. Karena itu ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi kesesakan, berserulah kepada Tuhan dengan iman. Berserulah kepada Tuhan dengan berpengharapan. Karena Tuhan akan mendengar seruan kita. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami situasi yang demikian. Sedang dalam kesulitan, dalam kesesakan, pergumulan yang berat. Mungkin sedang mengalami kesusahan. Mungkin sedang mengalami istilahnya jalan buntu sekalipun. Dengar baik-baik. Tetaplah hidupi kebenaran. Tetap pegang firman Tuhan. Tetap hidup menurut firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan ketika engkau mengalami kesesakan itu, berserulah kepada Tuhan. Jangan minta pertolongan yang lain. Ya, Tuhan lebih daripada cukup. Ya, jangan ikuti nasihat dunia, pergi ke sana ke orang pintar dan segala macam. Tapi datanglah kepada Tuhan. Ya, dengarkan bahwa Tuhan akan mendengar seruanmu. Dan Tuhan akan membebaskan engkau dari segala kesesakan yang mengimpit hidupmu. Imani ini, lakukan dan alami sendiri kuasa firman Tuhan. Jangan lupa setelah itu bersyukur dan bersaksi bagaimana Tuhan menolong hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya bahwa firman-Mu kebenaran. Dan ketika kami mengimani, ketika kami mentaati, melakukan dengan setia, maka kuasa firman terjadi. Ketika kami menghidupi kebenaran-Mu dan kami ada dalam kesesakan, kami ada dalam kesulitan, kami ada dalam beban berat. Ketika kami berseru kepada-Mu Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami. Engkau memperhatikan hidup kami. Bahkan Engkau yang akan melepaskan kami dari segala kesesakan yang menghimpit hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan supaya firman ini terjadi atas hidup kami. Kami dilepaskan, kami dimerdekakan oleh kuasa-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini segala aktivitas kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.